Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Rifai Dwianto, STMTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Suandira dengan NPM 202310715066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek data mining saya yang berjudul Deteksi Hotspot pada Konektor Jaringan 20 kV dengan Thermovision menggunakan metode clustering algoritma K-means. Di sini ada latar belakangnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan jaringan distribusi 20 kV dengan mendeteksi hotspot pada konektor melalui teknologi thermovision. Meskipun pengguna thermovision lebih aman dan efisien dibanding inspeksi visual konvensional. Metode ini menghasilkan data temperatur dalam jumlah besar yang lambat dan subjektif. Jika dianalisis manual, untuk mengatasinya diterapkan teknik data mining dengan algoritma K-means clustering guna pengelompokan kondisi konektor secara cepat dan objektif. Normal perlu pemantauan hotspot. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mendukung pemeliharaan berbasis condition based maintenance yang lebih akurat, efisien, dan mampu mencegah terjadinya pemadaman listrik. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Siemens dalam pengelompokan kondisi hotspot pada konektor jaringan distribusi 20 kV berdasarkan data temperatur yang diperoleh melalui inspeksi thermovision. Yang kedua, berapa jumlah klaster yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi konektor jaringan distribusi 20 kV berdasarkan karakteristik temperatur hasil pengukuran. Yang ketiga, bagaimana karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk serta bagaimana hasil pengelompokan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan prioritas inspeksi dan pemeliharaan pada jaringan distribusi 20 kV. Dan di sini ada 4 tujuan proyeknya. Yang pertama, menerapkan algoritma Siemens untuk mengelompokkan kondisi konektor pada jaringan distribusi 20 kV berdasarkan data temperatur yang diperoleh dari hasil inspeksi menggunakan thermovision. Yang kedua, menentukan jumlah klaster yang paling sesuai melalui proses evaluasi sehingga hasil pengelompokan mampu menggambarkan karakteristik data secara optimal. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat keparahan hotspot pada setiap kelompok konektor sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas kegiatan inspeksi dan pemeliharaan. Yang terakhir, menyediakan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam penerapan pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance pada jaringan distribusi tenaga listrik agar penanganan peralatan menjadi lebih tepat sasaran. Dan di sini ada manfaat proyek. Yang pertama, manfaat akademis, menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait penerapan data mining atau clustering pada sistem distribusi listrik serta bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan masukan bagi perusahaan listrik untuk mengidentifikasi hotspot pada konektor sejak dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan sebelum terjadi kerusakan serius. Yang ketiga, manfaat operasional, membantu menyusun skala prioritas, infeksi, dan pemeliharaan sehingga alokasi waktu, tenaga, dan biaya menjadi lebih terarah untuk meningkatkan keandalan jaringan 20 kV. Dan di sini ada ruang lingkup project. Yang pertama, sumber data. Data hasil pemeriksaan kamera thermovision pada konektor jaringan distribusi 20 kV. Yang kedua, metode terbatas pada algoritma Siemens clustering tanpa membandingkannya dengan metode lain. Yang ketiga, parameter analisis menggunakan temperatur konektor, temperatur lingkungan, dan selisih temperatur untuk pembentukan klaster.
Yang keempat, mengevaluasi model, penentuan jumlah klaster, dan penilaian kualitas menggunakan Elbow Method dan Shillhout Score. Yang terakhir, fokus pembahasan analisis hasil clustering untuk mengidentifikasi kondisi hotspot tidak mencakup sistem real time, integrasi, SCADA, maupun implementasi perangkat lunak operasional. Dan di sini metodologi Scripps DEM. Yang pertama, bisnis dan data understanding. Menemukan celah inefisien. Penjadwalan pemeliharaan preventif yang kaku, mengoleksi 150 riwayat data, infeksi suhu konektor, dan lingkungan secara sistematis. Yang kedua, data prep dan modeling, menyeleksi fitur numerik, menguji kesebaran outlier via IQR, menerapkan normalisasi min-max, serta melakukan fitting parameter Keymeans menggunakan jarak Euclidean. Yang ketiga, evaluation dan deployment. Validasi matematis model dengan silhouette score dan device bolding index atau DBI. Merancang dokumen pedoman operasional teknis pemeliharaan terarah bagi PT PLN. Di sini ada struktur informasi dan profil dataset. Di sini ada atribut utama, ada suhu konektor, suhu lingkungan, data delta suhu, informasi meta, lokasi, informasi meta, waktu. Di sini ada juga tipe datanya, ada numerik sama string. Dan satuan skalanya ada derajat Celcius, nomor tiang atau gardu, dan tanggal atau jam. Deskripsi fungsional dalam pemodelan Keymeans juga di sini ada mengukur bencaran radiasi energi termal langsung pada titik kontak fasa, suhu ambien luar ruang atau kontrol fasa di sekitar gardu infeksi, diferensiasi matematis yang mengidentifikasikan hotspot, atribut pendukung untuk pelacakan geografis, dieksklusi dari komputasi jarak, dokumentasi operasional guna mendeteksi tren siklus beban musiman. Dan di sini juga ada pemrosesan dan menormalisasi data, deteksi dan penanganan outlier, melakukan pengujian sebaran ekstrim memakai metode interquartile range atau IQR, menghitung batas pancilan atas dan bawah sebaran database. Keputusan teknis nilai temperatur ekstrim dipertahankan secara fisik, menunjukkan kegagalan nyata atau hotspot kritis. Dan di sini juga ada normalisasi skala min-max-nya. Dan di sini hasil modelingnya. Penjelasannya melalui algoritma Keymeans Key 4 di Orange Data Mining, data suhu konektor 20 kV berhasil dikelompokkan secara akurat. Visualisasi sektor plot menunjukkan mayoritas konektor berada pada klaster bersuhu rendah atau aman. Sedangkan sebagian kecil berada pada klaster bersuhu tinggi atau gejala hotspot. Pemisahan klaster yang jelas ini memudahkan penentuan prioritas perbaikan pada konektor bersuhu tinggi demi mencegah pemadaman dan menjaga keandalan jaringan. Dan di sini juga ada evaluasi kualitas clustering K4. Dan di sini yang paling perlu dipantau ada di cluster 2 karena totalnya 98 unit dan 0,8467, dan yang paling sedang hotspot sedangnya ada di cluster 3 12 unit 0,6938. Dan yang normal ada di klaster 1 yaitu 32 unit 0,8125. Dan hotspot yang kritis ada di klaster 4 8 unit 0,7714. Dan di sini ada karakteristik dan strategi pemeliharaan CBM. Di sini ada 4 klaster. Yang klaster 1 normal, volumenya 32 atau 21,3%. Suhu dan rata-ratanya suhunya 38,42 derajat Celcius, rata-ratanya 7,27 derajat Celcius. Aksi pemeliharaan berbasis kondisi
infeksi preventif rutin, pertahankan pola beban aman fasa. Dan di sini klaster kedua, pemantauan kelas volumenya 98 atau 65,3%, suhunya 47,68 Celcius, rata-ratanya 16,26 Celcius. Aksi pemeliharaan berbasis kondisinya, naikkan siklus infeksi termografi, bersihkan debu sekitar tiang. Dan di sini klaster ketiga, klasifikasinya hotspot sedang, volumenya 12 atau 8,0%, suhunya 61,73%, 61,73 derajat Celcius, rata-ratanya 30,60 derajat Celcius. Aksi pemeliharaan berbasis kondisi atau CBM-nya, jadwalkan perbaikan dekat atau maksimal 1 bulan, kencangkan baut kontak. Klaster keempat, klasifikasinya hotspot kritis, volumenya 8 atau 5,3%, suhunya 84,95 derajat Celcius, rata-ratanya 53,98 derajat Celcius. Aksi pemeliharaan berbasis kondisi atau CBM-nya, tindakan darurat, jadwalkan pemadaman darurat dan ganti konektor. Dan kesimpulannya adalah penerapan algoritma Keynes Q4 pada 150 data thermovision berhasil mengelompokkan kondisi konektor 20 kV secara optimal dengan nilai silhouette skor sebesar 0,74553. Hasil analisis ini membagi kondisi konektor ke dalam 4 kategori tingkat resiko, yaitu normal, perlu pemantauan, hotspot sedang, dan hotspot kritis. Metode clustering ini terbukti efektif menyajikan gambaran kondisi peralatan secara komprehensif sehingga dapat langsung digunakan sebagai acuan program pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance yang lebih tepat sasaran dan efisien di lapangan. Dan di sini saran dari semuanya adalah saran dalam penelitian ini dibagi menjadi 2. Fokus utama bagi pengelolaan jaringan direkomendasikan untuk memanfaatkan hasil klasterisasi sebagai acuan prioritas pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance, melakukan inspeksi thermovision secara berkala, serta memperbarui model secara rutin agar tetap relevan dengan kondisi lapangan. Sementara bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan parameter baru atau seperti arus beban dan cuaca. Membandingkan Keynes dengan algoritma lain seperti Kimedois, Metsois, atau DBSCAN, memperbesar skala data, menambahkan metrik evaluasi, serta mengembangkan sistem pemantauan otomatis yang terintegrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.